Pemirsa Allah Perkasa Televisi Channel yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sembari menunggu donasi dari para pemirsa APTC untuk pengadaan peralatan podcast, yang nantinya kami akan mengundang tokoh rohaniawan Kristen seperti para pendeta, baik yang masih aktif maupun yang sudah emeritus, serta tokoh Kristiani terkemuka lainnya sebagai narasumber. Kami akan menayangkan serial 100 tokoh di Alkitab atau 100 Profiles of the Bible. Adapun dana yang kami perlukan untuk pengadaan peralatan podcast adalah sekitar 45 juta. Itu pun di luar biaya pengganti transportasi para narasumber. Sebagai alternatif pendanaan, kami juga diminta mengisi konten bernuansa politik dan ekonomi untuk 2045 TV Tangerang yang sudah memasuki tayangan kedua. Jika berkenan, mohon dukungan Anda untuk 2045 TV Tangerang dengan melakukan subscribe, like, dan tekan tombol bel agar kepada Anda diberi notifikasi untuk konten berikutnya. Pengantar dari host, Harun adalah anak tertua di atas Miriam dan Musa. Tetapi di dalam memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah justru memilih Musa. Harun ditunjuk Allah sebagai orang nomor 2 sebagai wakil dari Musa. Sebagai orang Israel yang berasal dari suku Lewi, hanya dia yang ditunjuk oleh Allah sebagai imam baginya, berikut keempat anaknya, yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar, untuk memimpin peribadatan. Sejak semula, Allah memang menetapkan hanya orang yang berasal dari suku Lewi yang boleh menjadi imam dan memimpin peribadatan. Sebenarnya, posisi jabatan Harun ini sangatlah penting. Namun, sayangnya terkadang dia tidak kuat menahan tekanan dan keluhan dari bangsanya sendiri, juga dari saudarinya sendiri. 2 kali dia melakukan kesalahan fatal yang mengundang murka Allah. Pertama, atas desakan bangsa Israel, dia membuat patung anak lembu emas, manakala mereka merasa Musa mengulur-ulur waktu turun dari gunung. Yang kedua, atas desakan Miriam, adiknya, mereka mempergunjingkan Musa yang beristrikan orang Kus, bukan bangsa Israel. Tetapi murka Allah itu terukur. Allah mengampuni Harun dan Miriam. Mari kita lanjutkan dengan kutipan yang saya ambil dari buku The Student Bible yang sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hari ini kita memasuki tayangan ke-15 dari 100 tokoh di Alkitab dengan tokoh Harun. Harun bekerja bersama dan berpisah. Kitab Keluaran pasal 1 memperkenalkan kita kepada keluarga yang paling terkenal di Alkitab. 2 orang tua saleh dari suku Lewi dengan anak-anaknya Harun, Miriam, dan Musa. Secara mengejutkan adalah Musa, adik paling bungsu yang mendapat berbagai penugasan bintang di Alkitab. Sementara Harun, abangnya, menjadi terkenal sebagai orang kedua atau wakil Musa. Sebagai contoh, ketika Allah memanggil Musa untuk membebaskan Israel dari perbudakan, Musa terlihat seperti pengecut. Allah meresponnya dengan menawarkan tim kerja. Harun, abangnya yang sulung, akan bergabung dengan Musa dan sekaligus memperlemahnya. Ada di kitab Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai ayat 16. Keduanya bekerja berdampingan menghadapi Firaun, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, memenangkan orang-orang kasar yang akan mereka pimpin. Kelebihan Harun dalam berbicara di depan umum membantu kelemahan Musa yang terbata-bata jika berpidato, sehingga Harun sering menyertai Musa dalam berbagai pertemuan dan mewakili Musa berbicara. Ketika Allah menurunkan hukum kepada Musa yang mengatur bangsa yang baru, yaitu Israel, Harun dan keempat anaknya ditunjuk sebagai imam-imam. Mereka dan hanya mereka yang boleh memimpin peribadatan pada kemah suci yang baru didirikan di tengah-tengah perkemahan. Anda bisa baca di kitab Keluaran pasal 28 ayat 1.
Meskipun begitu, 2 kali Harun menggagalkan kerja tim dengan hasil malapetaka. Ketika Musa bertemu dengan Allah di Gunung Sinai, orang-orang menjadi gelisah. Harun menggagas pembuatan dewa emas bagi mereka untuk disembah. Ada di kitab Keluaran pasal 32. Pada kesempatan lain, Harun dan saudarinya secara terbuka mempermasalahkan status orang asing istri Musa dan bersekutu untuk menguji kepemimpinan Musa. Ada di kitab Bilangan pasal 12. Setiap kali Allah murka dengan sangat kepada Harun. Harun adalah seorang pemain tim yang efektif. Tetapi ketika dia mencoba keluar dari posisinya, dia jatuh ke dalam masalah. Live question. Dalam tim seperti apa Anda berpartisipasi? Peran seperti apa yang biasa Anda mainkan? Apakah peran utama atau peran pengganti? Tuliskan jawaban Anda pada kolom komentar untuk kita diskusikan. Salam. Sampai jumpa di episode ke-16 dengan tokoh Rahab.